Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Sabtu 26 Agustus saya akan membuat video tentang sejarah kebudayaan Islam dalam materi dakwah Rasulullah periode Madinah. Insyaallah apa yang akan kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi orang yang menontonnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu sejarah kebudayaan Islam, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nanti kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Jadi bab yang sama tentang dakwah perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Di mana dalam perkembangan Islam pada masa Rasulullah ini yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, yang pertama adalah menganalisis kebudayaan Islam, kebudayaan sebelum datangnya Islam, di kebudayaan Arab. Lalu yang kedua, substansi dakwah Rasulullah. Jadi substansi yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Lalu yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah. Apa yang disampaikan, strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Lalu yang berikutnya, peristiwa-peristiwa penting. Ini yang perlu kita pahami bersama tentang sejarah kebudayaan Islam, dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk lebih mengenal lagi dari pengetahuan yang telah kalian ketahui tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah, perlu kiranya kita sama-sama mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Kami sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan tentang dakwah Rasulullah. Jadi untuk mengetahui tentang pengetahuan kalian dakwah Rasulullah di Mekah atau perkembangan Islam pada masa Rasulullah di Mekah, dari 3 poin yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, budaya bangsa Arab. Yang kedua, strategi dan substansi dakwah Rasulullah. Lalu yang berikutnya, peristiwa-peristiwa penting yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Di situ ada beberapa pertanyaan
Yang pertama, apakah kalian mengetahui kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam? Tinggal menjawab iya atau tidak. Jadi kalau telah tahu atau pernah baca atau pernah mendengarkan keterangan-keterangan dari mungkin guru-guru yang lain atau dari penceramah, jadi tinggal ditulis iya. Ya, kalau tidak pernah mengetahui, ya tulis tidak. Yang kedua, apakah kalian mengetahui substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Iya atau tidak? Apakah kalian mengetahui strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Lalu yang terakhir, peristiwa-peristiwa penting. Apakah kalian mengetahui tentang peristiwa-peristiwa penting yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita review kembali pelajaran yang telah kita lalui dari minggu yang kemarin, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi kita akan membuat sebuah tulisan dari apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, substansi apa yang telah dilakukan, substansi apa, dakwah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi substansinya itu apa? Lalu yang kedua, strategi. Jadi strategi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Tahu ya substansi? Apa substansi? Isi atau jadi isi pokoknya yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Dalam substansi ini dimulai dari Rasulullah semenjak kecil. Jadi dari kepribadian, karena itu masuk substansi. Jadi kesabaran, lagi sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah. Apa? Sopan, dermawan, jujur, cerdas, disiplin. Itu masuk substansi. Karena itu merupakan pribadi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah. Dan itu akan menjadi karakter bagi Rasulullah, dan Rasulullah itu akan menjadi tauladan. Maka dianalisis dulu, dibaca masing-masing, dibaca masing-masing. Itu mencari poin-poin penting dari apa yang telah tersedia di buku itu, nanti dibuat satu narasi untuk menunjukkan bahwa ini adalah substansi dakwah Rasulullah. Ini merupakan strategi dakwah Rasulullah. Buku itu juga peristiwa-peristiwa penting.
Itu dicari poin-poin pentingnya. Ya, substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi dulu ada satu kejadian di Mekah itu banjir. Nah, ketika banjir, Hajar Aswad akhirnya hilang. Nah, Hajar Aswad itu kan ada di mana? Di ada di mana? Jadi Hajar Aswad itu ada di Ka'bah, di pojok Ka'bah itu Hajar Aswad. Karena banjir besar, akhirnya Hajar Aswad ini hilang, terkena arus banjir. Nah, ketika diketemukan, orang-orang Quraisy ini berebut untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Kabilah satunya mengatakan saya yang lebih berhak, satunya saya yang lebih berhak. Nah, lalu mereka memutuskan bahwa nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad itu orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Dan datanglah Rasulullah. Nah, mereka mengatakan Ja'al Amin. Apa artinya? Telah datang orang yang jujur. Jadi Rasulullah itu terkenal orang yang jujur semenjak itu. Nah, lalu Rasulullah mengambil sulban, dihamparkan sulbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di atas sulban, dan masing-masing dari kabilah itu diperintahkan untuk mengangkat masing-masing pojok dari sulban itu. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari kejadian ini? Ya, apa? Dari kejadian ini, Rasulullah SAW telah menunjukkan sifat keadilan dan serta kewibawaannya kepada para sahabat. Ketika ia memerintahkan setiap kabilah hendaknya mengambil sisi kain lain, lalu angkatlah bersama-sama, sehingga dari sifat ini tidak menimbulkan sifat kecemburuan antara setiap kabilah. Berarti Rasulullah itu mempunyai sifat yang adil. Selain sifat adil apa? Apa? Cerdas. Jadi selain adil, Rasulullah juga mempunyai sifat yang cerdas. Ini merupakan substansi. Karena ini akan menjadi karakter dari seorang pemimpin. Dan pemimpin itu nanti akan menjadi tauladan kepada bawahannya. Jadi kalau presiden itu menjadi tauladan kepada rakyat. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi setelah kita mengetahui tentang substansi dakwah Rasulullah, selanjutnya adalah strategi
Jadi strategi itu merupakan apa strategi? Rencana. Nah, rencana. Apa lagi? Metode. Apa lagi? Rencana, metode, cara. Jadi cara berdakwah. Jadi strategi itu merupakan cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu namanya strategi. Nah, lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah? Bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah? Strategi dakwah Rasulullah. Nah, yang pertama lakukan yang kedua bagaimana cara Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Terus bagaimana? Menyampaikan kepada keluarga dekat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah dilakukan kepada keluarga dan karib kerabat. Jadi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang pertama kepada keluarga, kedua saudara dekat dan sahabat. Siapa saja yang telah berhasil diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam? Ya. Jadi itu mereka yang telah diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Nah, sehingga mereka ketika masuk Islam, mereka itu tergolong orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, dalam istilah agama Islam itu disebut dengan apa? Sabiqunal awwalun. Apa artinya? Orang yang pertama kali masuk
Setelah berdiskusi tentang dakwah Rasulullah di Mekah, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil musyawarah atau hasil diskusi yang telah disusun oleh teman-teman kalian. Jadi nanti ada perwakilan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, kita langsung saja untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke sini. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. 2. Dakwah pertama kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi sesuai perintah Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. 3. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah kepada kerabat dekat dan sahabat dekatnya. 4. Di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, Ali, Abi Thalhah, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, dan Ummu Aiman. Demikian dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Berikutnya kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan dengan menyeru kepada seluruh anggota keluarga dekatnya, yaitu Bani Hashim dan Muthalib. Tempat yang beliau pilih untuk memulai dakwah secara terbuka atau terang-terangan adalah Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW kemudian menyeru kepada mereka semua, "Hai orang-orang Quraisy, bagaimanakah pendapatmu jika aku beritahu kalian bahwa ada seekor kuda keluar dari dalam bukit ini, lalu bermaksud mengubah kamu sekalian? Apakah kalian akan membenarkanku?" "Ya," sahut mereka, "kami tak pernah meragukan kejujuranmu. Kami belum pernah mendengar engkau berdusta." Nabi Muhammad SAW melanjutkan seruannya, "Sesungguhnya aku memberi peringatan untuk kalian sebelum menghadapi siksa yang pedih." Namun salah seorang paman beliau, Abu Lahab, tiba-tiba berkata, "Celakalah engkau Muhammad, hanya untuk inikah kamu kumpulkan kami?" Allah lalu menurunkan firman-Nya, surah Al-Lahab ayat 1-5 atas perilakunya tersebut. Setelah kejadian di Bukit Safa tersebut, kaum Quraisy terus berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan beberapa cara berikut. A. Berusaha membujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Bujukan ini cukup menggetarkan Abu Thalib. Kemudian ia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW agar mau menghentikan dakwahnya. Akan tetapi dengan tegas beliau menjawab, "Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku
kanan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah menangkannya atau ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya. B. Membujuk kembali Abu Thalib dengan menawarkan seorang pemuda tampan bernama Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah sebagai ganti Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Namun tawaran tersebut juga ditolak. Mengutus Ubay bin Rabi'ah membujuk Rasulullah SAW dengan harta, berapapun beliau minta akan diberikan. Mereka juga akan meminta beliau untuk menjadi raja dan dinikahkan dengan wanita tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan menyebarkan Islam. Namun semua itu ditolak. D. Melakukan penghinaan dan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW, misalnya bila yang dibunuh di tengah matahari sambil dilempari batu, kemudian mencabutnya menimpakan batu yang besar di ujung hilal. Bila diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibeli dari majikannya dengan harga yang tinggi. Siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir, mereka dibunuh. Abu Jahal, sahabat lain yang mendapatkan perlakuan yang sama adalah jaminan disiksa hingga mentah-mentahnya mereka. Cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah. Baiklah, untuk mengingat kembali pelajaran kita yang telah kita laksanakan bersama, ini pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari bersama, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang memberi petunjuk. Kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.